atau apa ya kemarin itu? Nah, ayo nonton atau enggak? Saya lupa itu. Ayo nonton di konten gue. Oke, Dewi Persik itu waktu itu saya diundang ke rumahnya Dewi Persik, dan di rumahnya saya diminta untuk membacakan kartu awalnya menggunakan lukisan pasir. Saya lakukan itu, ternyata ada cekcok sedikit di situ. Terus kemudian sudah selesai, saya diminta untuk, Mas, kalau Lebi apa nih yang beda? Gimana kalau dihipnotis saja? Yuk kita coba. Itu out of the blue, di luar rencana Lebi dihipnotis, dan ternyata di situ dia nangis-nangis dan curhat tentang kehidupannya dia. Bagaimana Dewi Persik ini keras terhadap dia, bagaimana dia dituntut untuk menjadi apapun yang ya dia harus menjadi lebih baik, sampai cerita tentang hal-hal yang bersifat pribadi di situ. Melihat itu Dewi Persik ikut nangis juga, dan dia penasaran, Mas, kok lihat Lebi ini rasanya plong. 1-2 hari lagi sampean bisa nggak datang ke sini? Oke, saya coba datang. Dan waktu datang, saya coba untuk hipnotis di luar dugaan, dan di luar dugaan dalam artian saya benar-benar nggak mengetahui, itu nggak direncanakan, dia ngomong seperti itu. Berarti dia ada keinginan bercerai dengan Angga, bercerai dengan Angga. Jelas ada keinginan. Seperti apa sih Mas waktu itu keinginan? Itu aku nggak. Seperti apa sih keinginannya DP itu? Kenapa dia pengen bercerai gitu? Pasti ada penyebabnya gitu Mas. Ya seperti dilihat di konten DP dan konten saya itu, DP ini merasa bahwa dia capek karena harus dia yang kerja, dan dia pengen suaminya ini lebih proaktif untuk mencari nafkah. Berarti itu tekanan DP sebagai seorang istri, Mas ya? Betul. Berarti dia dapat merasa nggak nyaman dengan kondisi sekarang. Saya pikir ya nggak nyaman, makanya dia keluar satu permintaan seperti itu. Yang Mas lihat sendiri udah terpendam lama apa? Ya. Pernikahannya udah 4 tahun ya. Ya saya pikir sudah selama itu juga sih. Dari segi Angganya sendiri sempat Mas hipnotis atau enggak Mas? Oh sempet. Wah, Mas nggak nonton nih, subscribe juga dong biar tahu. Jadi setelah DP ini dihipnotis, Angga terus kemudian masuk. Begitu tahu ternyata Angga ada di situ, DP nggak terima, minta Angga dihipnotis juga. Dan Angga juga mengeluh kesahkan tentang hidupnya selama ini mendampingi DP. Berarti bisa dibilang ada sedikit goncangan dalam rumah tangga DP Mas? Nggak sedikit lagi sih, itu guncangan besar kalau saya bilang. Oh, guncangan besar Mas? Ya. Tapi ketika dua-duanya merasakan ketidaknyamanan, merasa ada masing-masing rasa, itu mereka berdua akhirnya ada semacam perbincangan gitu Mas? Kelanjutannya seperti apa? Apa harus diakhiri rumah tangganya? Atau Setelah video itu, setelah kami membuat video, saya nggak pernah ketemu lagi, bahkan nggak pernah kontak-kontakan. Saya pun penasaran DP ini masih mau menerima saya atau enggak gitu. Karena sekali lagi saya ini ya membuat mereka berdua ini akhirnya saling melepaskan semuanya itu tadi. Sisi positifnya nggak ada yang akhirnya ditutupi. Ya sisi berbahayanya adalah saya sebagai pemicunya, whistleblower-nya. Tapi tidak ada maksudnya mereka komplain ke Mas Darko, gimana sih akhirnya terblow up gitu? Seharusnya saya yang komplain ke DP karena nggak dibayar saat melakukan itu. Berarti nggak ada sejauh ini, nggak ada kekecewaan dari pihak mereka? Nggak ada. Karena ya sebenarnya saya sempat kena tegur juga oleh teman-teman yang berprofesi sebagai seorang hipnoterapis. Karena apa yang saya lakukan itu seharusnya ada di dalam satu close room, nggak boleh diungkap. Tapi karena DP yang merilis video itu dan kemudian saya ikut merilis juga, ya itu termasuk satu resiko DP untuk jadi seorang public figure. Tapi ada wacana kalau begitu sengaja sebagai kontennya Dewi Persik. Oh betul. Bahkan ada yang bilang kalau hipnotis saya settingan dan sebagainya. Kalaupun saya berpikir begini, saat saya datang dan kemudian melakukan itu, orang-orang di situ itu melihat sebagai saksinya juga kalau apa yang saya lakukan itu benar-benar nggak direncanakan. Dan ya waktu DP ngomong begitu aja, saya demi Allah nggak kepikiran sama sekali kok akhirnya ngomong seperti itu. Saya berpikir yang akan dibicarakan dan bagus untuk konten YouTube, misalkan satu konten yang ya melihat DP dan keseksiannya, kan konten-konten yang agak nakal, cerita tentang, kalau dilihat dari konten-konten DP sebelumnya kan
bagaimana, apakah DP puas dengan bersuamikan Angga dan sebagainya, tapi ternyata arahnya mengarah ke situ dan sangat serius. Jadi kalau saya boleh bilang di sini, memang saya nggak bisa membuktikan keasliannya, tapi ini kan terbukti sampai sekarang pun mereka ini agak merenggang gitu. Dan ya kalau ini sampai disebut setup atau settingan, saya pikir untuk apa juga, masih ada hal yang lebih positif lagi untuk dilakukan. Menyesal nggak sih? Ada menyesalnya nggak? Ada rasa menyesal nggak DP mau? Iya, ya mas, saya tahu nggak, saya ini mikirin ngomongnya gimana. Iya, saya menyesal gitu, tapi mau bagaimana lagi, kejadiannya seperti itu. Nah, dari DP sendiri ada penyesalan nggak akhirnya terungkap hal itu? Saya belum Berbicara ketemu lagi, saya belum ngobrol. Jadi Nggak, saya nggak pastinya tahu. kan sesudah hipnoterapi itu pasti akan ada obrolan apa gitu kan? Saya mencoba untuk reach ke dia nggak mau, belum mau bicara sama saya. Oke.